Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 7, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita mulai ya, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebahagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di sebuah pemukiman, ikan yang hidup di laut, burung-burung yang terbang di udara, dan tumbuhan yang hidup di hutan. Semua itu bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi, dapat disimpulkan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang lainnya, baik dalam bentuk pergerakan orang, barang, maupun informasi. Contoh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. 1. Mobilitas penduduk, yaitu gerak perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan wisata, migrasi, dan lain sebagainya. 2. Transportasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. 3. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya, seperti pengiriman informasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya. Syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Terdapat beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita lihat, di sini ada 2 wilayah, yaitu wilayah A sebagai penghasil sayur dan merupakan daerah yang surplus sayuran, dan wilayah B penghasil ikan,
berarti daerahnya surplus ikan. Ayo, siapa yang daerahnya penghasil sayuran? Kalau daerah kita, Kota Langsa, kayaknya penghasil ikan ya. Kita lihat, wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Wilayah A tentunya membutuhkan ikan, dan wilayah B juga tentunya membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Inilah yang dikatakan saling melengkapi atau complementarity. Wilayah A melengkapi kebutuhannya dengan berinteraksi ke wilayah B. Sebaliknya, wilayah B untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran berinteraksi dengan wilayah A. Kondisi saling bergantung berikutnya, mari kita lihat di sini ada 3 wilayah, yaitu wilayah A surplus sayuran namun minus ikan. Wilayah B surplus ikan dan minus sayuran. Dan wilayah C surplus ikan namun minus sayuran. Sekarang perhatikan ya nak, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Sehingga wilayah A karena jaraknya lebih dekat ke wilayah C, maka wilayah A beralih melakukan interaksi ke wilayah C. Karena lebih dekat dan pastinya biaya transportasinya lebih murah. Para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai kesempatan antara atau intervening opportunity. Kita paham ya nak mengenai kesempatan antara tersebut? Sekarang kita lanjutkan. Kondisi saling bergantung yang berikutnya adalah kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang atau juga orang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Sekarang udah mengerti ya nak perbedaan dari ketiganya? Ini ada tugas buat kalian. Amati gambar dan buatlah penjelasan berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar berikut. Buat yang sudah tahu jawabannya, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.